Aksi bullying atau perundungan kembali terjadi di Kampung Sadang Sukaasih. Orang pemuda yang diduga melakukan perundungan terhadap seorang karyawan toko online. Bullying atau perundungan atau kekerasan yang terjadi di seorang pelajar SMP di Pindrang, Sulawesi Selatan ini menjadi korban perundungan. Sebagai tersangka kasus perundungan terhadap seorang anak perempuan di seorang siswa SMP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan oleh SMP menjadi korban perundungan teman-temannya. Perundungan atau bullying tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang lebih halus dan tersamar. Candaan yang terus diulang, panggilan bernada ejekan, hingga komentar iseng yang mempermalukan seseorang di depan umum. Secara umum, bullying adalah perilaku menyakiti orang lain secara sengaja dan dilakukan secara berulang. Tindakan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ada bentuk verbal seperti ejekan, hinaan, atau merendahkan cara seseorang berbicara. Ada bentuk sosial seperti mengasingkan seseorang dari lingkungan pergaulan atau menyebarkan rumor negatif. Ada bentuk fisik seperti mendorong, memukul, atau menjatuhkan barang milik orang lain secara sengaja. Ada bentuk daring yang biasa disebut sebagai cyberbullying, seperti komentar jahat di media sosial, body shaming, hingga unggahan yang mempermalukan korban. Dalam berbagai kajian, perundungan juga ditandai oleh adanya ketimpangan kekuasaan. Pelaku umumnya memiliki posisi yang lebih kuat, baik secara fisik, status sosial, maupun pengaruh kelompok dibandingkan korban. Hal inilah yang membedakan bullying dari konflik biasa, karena korban seringkali tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Perundungan bisa terjadi dalam berbagai konteks, di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, hingga dunia maya. Bahkan dalam hubungan pertemanan atau organisasi, perilaku ini bisa muncul tanpa disadari, terutama saat batas antara bercanda dan merendahkan tidak pernah ditegaskan. Permasalahan yang sering terjadi adalah banyak pelaku maupun orang di sekitarnya tidak menyadari bahwa perilaku tersebut tergolong sebagai perundungan. Mereka menganggapnya sebagai bentuk candaan semata, padahal tidak semua orang memiliki batas toleransi yang sama terhadap perlakuan semacam itu. Dampak dari bullying pun tidak selalu tampak secara fisik. Beberapa korban memilih menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan rasa percaya diri, bahkan mulai meyakini bahwa mereka layak diperlakukan seperti itu. Perundungan tidak hanya meninggalkan luka pada saat kejadian berlangsung, namun juga dapat berdampak panjang terhadap kondisi psikologis korban. Tidak semua perundungan ditandai dengan kekerasan atau teriakan. Dalam banyak kasus, sikap diam yang dibiarkan juga dapat menjadi bentuk kekerasan tersendiri. Pada segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana perilaku yang dianggap sebagai candaan oleh sebagian orang ternyata dapat menjadi pengalaman traumatis bagi orang lain.
Dalam video ini tidak ada kekerasan fisik, tidak ada teriakan atau ancaman, tapi yang terlihat adalah seseorang yang terus-menerus dijadikan bahan candaan, sementara orang-orang di sekitarnya menanggapinya dengan tawa. Komentar yang dilontarkan tidak 1 atau 2 kali, polanya jelas berulang dan diarahkan pada orang yang sama. Tidak ada yang menghentikan, tidak ada yang menyela, semua berjalan seperti hal yang biasa. Inilah bentuk perundungan yang tidak banyak disadari. Bukan karena kekerasannya, tapi karena dianggap wajar dan terus dibiarkan. Untuk memperluas sudut pandang, saya berbicara langsung dengan salah satu narasumber mengenai isu perundungan. Perundungan tidak selalu terjadi karena niat buruk. Ada yang muncul dari kebiasaan yang terus dibiarkan. Ada pula yang dibungkus candaan hingga batas antara lucu dan menyakitkan menjadi kabur. Saya berbicara dengan seseorang yang melihat langsung bagaimana hal-hal kecil dapat berdampak besar. Terima kasih telah bersedia saya wawancarai. Pertama, menurut Anda, apakah perundungan selalu bermula dari niat jahat? Atau bisa juga muncul dari kebiasaan yang tidak disadari? Menurut saya, nggak selalu karena niat jahat ya, karena orang melakukan itu karena sudah terbiasa atau ikut-ikutan tanpa mikir dampaknya. Apalagi kalau lingkungannya juga membiarkan, jadi seolah-olah itu bukan masalah. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang korban, efeknya bisa sangat besar. Dalam pergaulan sehari-hari, apakah menurut Anda ada bentuk candaan yang secara tidak langsung tergolong sebagai perundungan? Iya, jelas ada. Kayak ledekan soal fisik, cara bicara, atau latar belakang keluarga. Kadang itu jadi bahan bercandaan terus-menerus, dan pelakunya merasa nggak salah karena cuma bercanda. Padahal kalau udah berulang dan nggak pernah berhenti, itu bisa bikin orang jadi ngerasa rendah diri. Mengapa menurut Anda banyak orang yang memilih diam ketika melihat tindakan perundungan di sekitarnya? Menurut saya, karena banyaknya takut ikut kena atau takut dikucilkan juga. Ada juga yang mikir, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Tapi justru sikap diam itu yang bikin pelaku merasa tindakannya diterima. Padahal bisa aja kalau satu orang berani speak up, situasinya bisa beda. Apa tanggapan Anda terhadap anggapan bahwa seseorang yang kuat mental tidak akan merasa terganggu oleh lelucon atau ejekan? Saya kurang setuju, karena kuat itu bukan berarti kebal. Semua orang punya titik lemahnya masing-masing, dan kadang mereka diam bukan karena kuat, tapi karena udah capek. Jadi menurut saya nggak adil kalau menyalahkan korban dengan alasan kurang kuat. Pertanyaan terakhir, menurut Anda orang yang pernah melakukan perundungan masih punya ruang untuk berubah dan memperbaiki sikapnya? Pasti bisa, tapi itu butuh kesadaran. Kalau dia bisa mengakui kesalahan, mau mendengarkan perasaan orang yang dirugikan, dan niat benar-benar berubah, ya kenapa enggak? Semua orang bisa belajar, asal dia nggak nunggu disalahin dulu baru berhenti. Baik, terima kasih. Perundungan bukan hanya tentang kekerasan yang terlihat. Kadang ia menyelinap lewat candaan, kebiasaan, atau bahkan diam yang dibiarkan. Kita tidak harus menjadi pelaku untuk bertanggung jawab, dan perubahan tidak selalu datang dari aksi yang besar. Kadang cukup dengan sadar dan berani untuk tidak ikut menyakiti. Setelah mendengar pandangan narasumber tadi, saya jadi sadar bahwa perundungan bukan sekedar soal niat. Banyak orang melakukannya tanpa menyadari dampaknya, karena sudah terbiasa atau karena lingkungan menganggap itu hal biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, kalau dilakukan terus-menerus tetap bisa meninggalkan luka. Dan yang membuatnya bertahan justru karena banyak yang memilih diam, takut, cuek, atau merasa itu bukan urusan pribadi. Padahal diam kadang sama menyakitkannya dengan tindakan itu sendiri. Saya juga setuju bahwa korban gak seharusnya dipaksa kuat. Kuat bukan berarti tahan disakiti. Semua orang punya batas,
dan setiap orang berhak untuk merasa tidak baik-baik saja. Yang paling penting mungkin adalah kesadaran bahwa siapapun bisa belajar, bahkan mereka yang pernah menyakiti masih punya ruang untuk berubah. Tapi perubahan itu nggak datang sendiri. Kadang dimulai dari keberanian untuk bertanya, apakah yang saya lakukan sudah membuat orang lain merasa tidak nyaman? Kadang yang menyakitkan bukan kata-kata kasar, tapi kalimat biasa yang terus diulang tanpa sadar. Kita pikir tidak memukul berarti tidak melukai, padahal luka bisa datang dari hal yang gak kelihatan. Mungkin langkah awalnya cukup dengan berhenti menganggap semua orang sekuat itu. Setelah melihat, mendengar, dan mungkin ikut mengingat kembali hal-hal yang pernah terjadi, kita jadi tahu bahwa perundungan tidak selalu tentang siapa yang paling kejam, tapi seringkali tentang siapa yang memilih untuk diam. Selama ini kita mungkin merasa tidak terlibat, tapi kadang yang dibutuhkan untuk membuat seseorang terluka hanyalah satu tawa yang ikut membenarkan. Melalui video ini, saya tidak berniat menghakimi siapapun. Saya hanya ingin mengajak kita untuk jujur. Apakah kita sudah cukup berhati-hati dalam memperlakukan orang lain? Tak ada yang sempurna, termasuk diri saya sendiri. Tapi semua orang punya kesempatan untuk jadi lebih sadar, dan itu dimulai dari hal kecil. Karena pada akhirnya kita tidak pernah tahu seberapa dalam kata-kata kita bisa tinggal dalam ingatan seseorang. Maka mulai hari ini, mari berhenti membenarkan perundungan dalam bentuk apapun. Tidak harus jadi pahlawan, cukup dengan tidak ikut menyakiti.